Assalamualaikum, halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat datang kembali. Seneng banget rasanya bisa nyapa kalian lagi di penjelasan materi minggu ke-6 untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jujur aja, hari ini saya lumayan excited karena kita bakal bedah salah satu komponen yang paling krusial dan sejujurnya paling cerdas di dalam komputer modern kita, yaitu memory cache. Tanpa si kecil ini, komputer secepat apapun, sedewa apapun prosesornya bakal kerasa lemot banget kayak lari di dalam air. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita selami bareng-bareng. Oke, biar rapi, ini dia 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari pengantar cache memori, lanjut ke elemen rancangannya, terus fungsi pemetaan, algoritma penggantian data, dan terakhir kebijakan penulisannya. Sip, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Bagian pertama, pengantar cache memori, titik hambat komputasi. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu nih, akar masalahnya. Kenapa sih para engineer di luar sana sampai repot-repot nyiptain yang namanya cache ini? Nah, masalah utamanya itu ada di ketimpangan kecepatan. Gini deh, bayangin CPU di laptop kalian itu kayak seorang mahasiswa yang super jenius. Dia bisa baca dan paham buku cuma dalam hitungan detik. Tapi, sayang banget mahasiswa ini daya ingatnya kecil. Di sisi lain, kita punya memori utama atau RAM. Bayangin ini tuh kayak perpustakaan kampus yang raksasa, nyimpen jutaan buku. Kapasitasnya masif banget. Tapi proses ngambil buku dari rak perpus sampai ke meja baca itu, lama banget. Jadi si mahasiswa jenius tadi bakal lebih banyak bengong nungguin buku dianterin daripada benar-benar belajar. Di dunia arsitektur komputer, kondisi bengong ini kita sebut sebagai status tunggu atau wait state. Dan ini jelas nggak efisien. Terus solusinya gimana? Gampang, kita kasih aja mahasiswa tadi sebuah meja belajar kecil persis di sebelahnya. Nah, meja belajar inilah yang kita sebut sebagai cache memori. Ini posisinya ada di tengah-tengah antara CPU dan memori utama. Betul, kapasitasnya emang kecil. Meja belajar kan nggak muat buat naruh semua buku perpus ya, tapi akses ke buku di atas meja itu instan. Kok bisa efektif? Ini semua berkat sebuah prinsip yang namanya lokalitas referensi. Intinya, kemungkinan besar buku yang bakal kalian baca selanjutnya adalah buku yang letaknya berdekatan sama buku yang lagi kalian baca sekarang. Cerdas banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, elemen rancangan cache, mencari titik optimal. Pasti ada yang mikir gini, wah kalau gitu ya udah, gedein aja mejanya, bikin cache yang segede-gedenya. Tunggu dulu. Di arsitektur komputer, sekedar memperbesar ukuran itu belum tentu jadi solusi ajaib loh. Sejarah prosesor udah ngebuktiin ini. Dulu banget, AMD pernah nyoba bikin prosesor seri K5 dan K6 dengan ukuran cache yang lumayan raksasa pada masanya, yaitu 1 MB. Hasilnya, kinerjanya malah jeblok. Kenapa? Karena mejanya kebesaran, terlalu banyak gerbang pengalamatan, jadi proses nyari bukunya malah makin lama. Di sisi lain yang ekstrim, Intel juga pernah mau ngirit. Tahun 1998, mereka rilis prosesor Celeron tanpa cache sama sekali. 0. Bisa ditebak, kinerjanya benar-benar hancur, apalagi kalau dipakai buat ngolah 3D atau data-data berat. Akhirnya, Intel nyerah dan merilis ulang prosesor itu dengan cache 128 KB dan barulah performanya melonjak. Jadi dari berbagai riset, para ahli sepakat kalau sweet spot atau ukuran paling optimum buat cache itu sebenarnya ada di kisaran 1 KB sampai 512 KB aja. Selain urusan kapasitas, hal lain yang nggak kalah krusial adalah ukuran blok. Balik lagi ke analogi meja belajar kita, ini tuh ibarat seberapa banyak tumpukan buku yang kalian angkut dari perpus dalam sekali jalan. Kalau kalian maruk bawa terlalu banyak buku, mejanya kan bakal penuh tuh. Akhirnya, buku-buku lama yang sebenarnya masih penting malah kegeser dan jatuh. Ini yang bikin hit ratio, alias rasio keberhasilan pencarian data jadi turun. Tapi, kalau yang dibawa terlalu dikit, kalian malah berisiko nggak bawa buku seri lanjutannya, padahal lagi butuh-butuhnya. Makanya modul kita nyebutin kalau ukuran yang paling pas dan rasional itu biasanya berkisar antara 4-8 satuan aja, entah itu bentuknya word atau byte. Masuk ke bagian 3, fungsi pemetaan cache, mengorganisasi data. Jujur, ini tuh bagian yang menurut saya paling menantang dari materi kita hari ini. Jadi tolong fokus bentar ya. Coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Memori utama kita itu kan ukurannya raksasa banget, sementara cache kita ukurannya super mini. Terus, gimana caranya kita secara fisik dan logis mindahin data atau mindahin buku-buku dari perpus raksasa tadi ke atas meja kecil kita dengan aturan yang benar-benar jelas dan nggak bikin bingung? Untungnya, dunia arsitektur komputer udah mecahin masalah ini pakai 3 metode utama. Ada pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan satu lagi pemetaan asosiatif set. Yuk kita bongkar satu-satu biar makin paham. Yang pertama, pemetaan langsung atau direct mapping. Bayangin di meja belajar kalian tuh udah digambarin kotak-kotak. Aturannya kaku banget,
buku matematika hanya boleh ditaruh di kotak nomor 1, nggak boleh di tempat lain. Metode ini emang super simple dan gampang banget dibikin, karena alamat memorinya tinggal dibagi jadi field text, line, dan word. Tapi ada kelemahan yang lumayan fatal nih. Coba bayangin, kalau prosesor lagi butuh buku matematika, terus butuh buku fisika juga secara bergantian. Masalahnya dua-duanya ternyata punya jatah slot meja yang sama. Wah, mahasiswa kita bakal capek sendiri nukar-nutar atau nge-swap dua buku itu bolak-balik ke perpus. Akibatnya, hit ratio-nya bakal anjlok drastis. Nah, buat ngakalin kelemahan tadi, muncullah pemetaan asosiatif. Kalau pakai cara ini, kalian bebas sebebas-bebasnya naruh buku perpus di area kosong mana aja di meja belajar. Nggak ada tuh aturan slot yang kaku. Cara kerjanya, mesin bakal ngecek tiap tag buat nyari data. Fleksibilitasnya luar biasa, hit ratio-nya juga udah pasti tinggi. Tapi, ya ada tapinya. Buat bisa meriksa seluruh permukaan meja secara bersamaan itu butuh logika kontrol dan sirkuit yang super duper ribet. Otomatis biaya produksi prosesornya bakal jadi mahal banget, nggak efisien buat dompet. Terus apa dong yang dipakai sama industri prosesor sekarang? Jawabannya ada di metode ketiga ini, pemetaan asosiatif set. Ini tuh hibrida atau jalan tengah yang brilian banget. Jadi meja belajar kalian sekarang dibagi jadi beberapa kelompok atau set. Di tiap set barulah ada beberapa slot kosong. Jadi buku matematika boleh ditaruh di slot mana aja sih, asalkan masih di dalam area kelompok set A, misalnya. Nah, organisasi asosiatif set dua arah ini yang paling sering dipakai di industri. Kenapa? Karena dia bisa ningkatin performa secara signifikan, tapi tambahan harga sirkuitnya nggak bikin kantong jebol. Benar-benar solusi win-win. Oke, kita udah tahu cara nyusunnya. Tapi tunggu, masalah baru muncul nih. Masuk ke bagian 4, algoritma penggantian data, membuat ruang. Pertanyaannya, gimana kalau meja belajar kita udah penuh sesak sama buku? Kalau meja udah full dan mahasiswa kita butuh buku baru dari perpus, mau nggak mau dia harus buang satu buku lama dari meja kan? Masalahnya, buku mana yang harus dikembaliin? Kita nggak mungkin asal balikin buku yang ternyata 5 menit lagi bakal dibaca lagi kan? Nah, proses milih buku mana yang harus dibuang inilah yang kita sebut dengan algoritma penggantian. Harus ada rules yang tegas di sini. Ada 4 algoritma populer yang sering banget dipakai. Pertama ada FIFO, First In, First Out. Ini algoritmanya ngebuang buku yang pertama kali ditaruh di meja. Sesimpel itu. Terus ada LFU. Ini ngebuang buku yang paling jarang dibaca. Ada juga random. Ya ini ngebuangnya acak aja, kayak milih undian. Tapi, berdasarkan penelitian dan teori di modul kita, algoritma yang paling efektif dan sering jadi andalan itu adalah LRU, alias Least Recently Used. Logikanya masuk akal banget sih. Buku yang udah paling lama banget nggak disentuh sama si mahasiswa, ya itulah yang paling aman buat dikembaliin ke perpus. Soalnya kemungkinan besar buku itu emang udah nggak dibutuhin lagi dalam waktu dekat. Hampir selesai, tahan sebentar. Kita masuk ke bagian teknis terakhir kita. Bagian 5, kebijakan penulisan cache, menjaga validitas data. Ini bagian yang lumayan sering dilewatin sama mahasiswa, padahal ini penentu banget apakah data di komputer kalian itu valid atau enggak. Bayangin gini. Kalau kalian nyoret-nyoret dan ngubah isi buku yang ada di atas meja belajar kalian, alias di-cache, otomatis data di meja itu jadi beda kan sama versi aslinya yang masih tersimpan rapi di perpustakaan atau di memori utama? Ini bisa jadi masalah besar. Apalagi kalau tiba-tiba ada modul I/O yang ngubah data di memori utama dari belakang tanpa permisi. Wah, catatan di meja kalian jadinya udah nggak valid lagi. Makanya, arsitek komputer harus milih kebijakan penulisan. Apakah setiap kali kalian nyoret di meja, saat itu juga tulisannya langsung disalin paksa ke buku di perpus? Itu kita sebut write-through. Atau, coretan itu ditahan dulu aja deh, nanti disalinnya sekalian pas bukunya mau dikembaliin. Nah, itu namanya write-back. Tentunya masing-masing pilihan punya tingkat kerumitan sendiri-sendiri waktu diimplementasikan ke dalam sirkuit. Mengakhiri sesi explainer kita hari ini, saya pengen kalian merenungkan kutipan dari modul kuliah kita ini. Bahwa semua hal rumit yang kita bahas tadi, mulai dari nentuin kapasitas, milih fungsi pemetaan kayak associative set, sampai ngejalanin algoritma LRU, itu semua pada akhirnya cuma alat. Esensi paling sejati dari kerja sebuah cache itu cuma satu kata, antisipasi. Gimana caranya sebuah mesin, benda mati, bisa menebak dengan akurat apa yang bakal dibutuhin sama prosesor di masa depan, demi ngilangin yang namanya waktu tunggu. Keren banget kan? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan pemantik ini buat kalian diskusikan di forum nanti. Kalau teknologi meja belajar alias cache ini terbukti begitu cepat, efisien, dan bikin komputer melesat kencang, kenapa kita nggak sekalian aja ngeruntuhin perpustakaan raksasa memori utama itu dan ngebangun seluruh ruangannya pakai meja-meja belajar kecil berbahan sirkuit cache? Kenapa nggak semuanya dibikin dari cache aja? Coba deh kalian pikir-pikir lagi soal aspek kepadatan datanya, kerumitan sirkuitnya, dan yang paling pasti, biayanya. Oke?
Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan materi hari ini dengan sangat fokus. Selamat memecahkan masalah tadi dan sampai ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Wassalamualaikum.